Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar sahabat pemenang semuanya? Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita di tahun 2021 hadir dengan kehidupan yang harusnya lebih baik, hadir dengan kesehatan yang insya Allah lebih baik, yang mudah-mudahan menjadikan diri kita terus bersemangat dan terus tentunya menjadikan pribadi yang lebih baik ke depannya. Sahabat, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada seseorang yang luar biasa, kepada seseorang yang setiap hari memberikan inspirasi kepada kita, walaupun kita tak pernah bertemu kepada beliau. Beliau adalah seseorang junjungan, uswatun hasanah, contoh dalam kehidupan kita. Salawat atau salam kita sampaikan kepada beliau selalu, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat pemenang, hari ini sudah memasuki tahun yang baru. Tentunya kita memiliki semangat yang lebih. Tentunya kita mempunyai energi yang lebih seharusnya. Kenapa? Karena memang di tahun ini, di tahun 2021 kita masih diuji, kita masih ditempa oleh pandemi COVID-19. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan kondisi seperti ini kita kalah atau bahkan kita menjadi orang yang semakin tidak bersemangat dikarenakan COVID-19? Ataukah di tahun 2021 ini kita malah menjadi pribadi yang lebih cemerlang, pribadi yang lebih kreatif, dan insya Allah menjadi pribadi yang lebih luar biasa. Terlebih lagi, kita hari ini ingin sekali menjadikan diri kita terus menjadi pribadi pemenang yang insya Allah menjadi seorang milioner. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas tema How to be the winner billionaire mindset. Artinya bagaimana hari ini kita menjadikan diri kita seorang pemenang dan seorang miliarder, tapi seseorang yang memiliki mindset seorang pemenang tentunya. Oke, sahabat semuanya, 2021 sebenarnya harusnya menjadi bagian dari tahun kita hijrah, dari tahun keburukan menjadi tahun yang lebih baik, tahun yang sedikit menjadi tahun yang lebih banyak, tahun yang biasa menjadi tahun yang luar biasa. Artinya apa? Dari keburukan yang kita lakukan, harusnya di tahun ini kita memperbaikinya menjadi tahun yang lebih baik. Tahun yang buruk, akhlak yang buruk, perilaku yang buruk, pikiran-pikiran kita yang buruk, semuanya berubah menjadi sesuatu yang lebih baik di tahun ini. Lalu tadi saya bilang sedikit menjadi lebih banyak. Mungkin saat ini di tahun lalu kita sedikit saja bersedekah, sedikit saja berbuat kebaikan, sedikit saja hal-hal yang kita lakukan, sedikit mungkin buku-buku yang kita baca. Nah sekarang inilah saatnya kita memperbanyak ilmu, memperbanyak kesempatan-kesempatan kita untuk investasi leher ke atas. Artinya kita belajar untuk lebih maksimal dalam meningkatkan kapasitas kita dan kompetensi kita sebagai pribadi pemenang. Dan dari yang biasa menjadi luar biasa. Artinya, ayo bersama-sama kita memaksimalkan diri kita untuk lebih menjadi yang biasa, menjadi yang luar biasa dengan cara merubah pola pikir kita, mindset kita. Sudah siap? Kalau Anda siap, artinya Anda mau melakukannya. Kalau Anda siap, artinya Anda betul-betul ingin melakukannya. Tidak banyak orang-orang yang berpikir akan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, inilah kesempatan kita untuk merebutnya, untuk menjadikan diri kita yang sedikit tadi. Percaya atau tidak, yang sedikit tadi itulah menjadi embrio kemenangan, menjadi bagian dari kemenangan kita nanti di tahun 2021 dan seterusnya insya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, hidayah, inayah,
serta kebaikan kepada kita, dan tentunya keberkahan hidup kita. Kita tahu dong, kita semua punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita sepakat. Apalagi teman-teman di komunitas Miliarder Berkah. Semua sepakat bahwa tujuan hidup kita adalah sukses dunia akhirat. Tentunya jangan sampai kita menjadikan diri kita bukan menjadi bagian dari orang yang sukses dunia akhirat. Tentunya kita pastikan dulu niat kita di tahun 2021 ini, di tahun yang sebenarnya biasa aja, di tahun yang sebenarnya tidak ada bedanya dengan 2020 kemarin. Tetapi yang menjadi masalah adalah waktu kita, kesempatan kita tentunya semakin sedikit. Nah, hal inilah yang membuat diri kita semestinya harusnya bisa lebih baik dari sebelumnya. So, yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana caranya kita menjadi pemenang. Di dalam Al-Quran sebenarnya diberikan penjelasan kepada kita bahwa pemenang sebenarnya dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang bisa mendapatkan syurganya Allah. Itu pemenang sejati sebenarnya. Dan tujuan kita untuk mendapatkan hadiah terbesar dari Allah, yaitu surga, itu sebenarnya terbentang di dalam apa yang kita lakukan sehari-hari, yaitu menjadi seorang pedagang. Ya, menjadi seorang pedagang itu, saya hanya mereview ya di tahun ini. Saya pengen mereview sedikit apa yang sudah kita lakukan di tahun 2020 dan sedikit memberikan tips. Ya, hari ini akan saya berikan rumus. Ya, rumus 2021, mudah-mudahan kita lebih baik dan lebih maksimal. Baik, saya ulang. Jadi tadi kita sudah meyakinkan diri kita bahwa kita sudah punya tujuan hidup. Kita pengen sukses, mulia, kita pengen kebebasan finansial. Itu yang sering kita sampaikan, dan bahkan hampir setiap hari, hampir setiap saat kita sampaikan kepada mitra kita, kepada calon mitra kita pada saat kita syiar. Ya, kalau kami tidak menyebutnya prospek, kita menyebutnya syiar. Artinya kita harusnya menjadikan afirmasi diri kita. Kesuksesan yang kita ingin raih adalah keinginan yang harusnya kita lakukan. Keinginan atau hal-hal yang sudah kita jalani sehari-hari. So, sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat miliarder, sahabat-sahabat pemenang, sekali lagi saya sampaikan bahwa dalam Al-Quran ternyata untuk menjadi pemenang atau pemenang yang sebenarnya adalah seseorang yang bisa meraih surganya Allah. Dan kita bisa meraihnya insya Allah dengan hati dan niat yang tentunya tulus, dan dengan sebuah cara, yaitu menjadi seorang pedagang yang jujur. Jadi karena itu di tahun 2021 ini, apakah pedagang yang jujur, menjadi seorang pedagang yang jujur adalah sebuah visi dalam kehidupan Anda? Ataukah hanya ingin sepertinya, anggaplah 2020 sama aja lah, nggak ada bedanya. Silakan Anda pikirkan itu, tapi yang pasti kita sebenarnya sudah diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjadi seorang pedagang yang jujur, menjadi seorang pedagang yang amanah, yang insya Allah akan dibangkitkan nanti di yaumil akhir bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama orang-orang yang memang Allah pilih dengan pintu sebagai pintu pedagang yang jujur, sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, so sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di 2021? Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu semua. Terima kasih yang sudah bergabung di KMB TV. Hari ini kita hari kedua live ya. Live lagi-lagi setiap pagi. Ya, mohon maaf, memang karena sisi online ini perlu dengan perjuangan. Ada waktu, ada jaringan yang bermasalah, tetapi kita selalu ingin terus hadir dengan tampilan yang terbaik, dengan hal-hal yang terbaik, dan tentunya insya Allah mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang masih di MMS dari seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Alhamdulillah, kami berterima kasih sekali. Hadirnya Anda, sapanya Anda membuat kami lebih bersemangat, membuat kami lebih memaksimalkan diri kita. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa memaksimalkan pembelajaran dalam kehidupan kita di hari ini. So, saya Muhammad Rizal Edwin. Dalam setengah jam ke depan, saya akan sedikit memberikan informasi kepada Anda semua, hal-hal yang berhubungan dengan apa yang harus kita lakukan di 2021. So, sebelumnya saya juga ingin minta kepada Anda untuk memberikan komentar atau memberikan
perihal apa saja yang mungkin Anda ingin sampaikan, silahkan ketik di kolom komentar yang ada di live Facebook atau di YouTube channel kita. Silakan Anda tuliskan apa sebenarnya harapan Anda di tahun 2021 ini, dan apakah Anda ingin lebih baik atau Anda ingin biasa-biasa saja, atau mungkin Anda punya visi yang lebih besar. Anda yang saat ini sedang berada di Indonesia atau bahkan ada di luar negeri yang saat ini berbisnis bersama-sama dengan kita, ataupun saat ini masih menjalani aktivitas profesionalismenya sehari-hari. Silakan berikan komentarnya, nanti kita akan bahas di akhir acara nanti. Baik, seperti janji saya tadi, saya sampaikan bahwa saya ingin menyampaikan sebuah tips atau rumus pemenang. Rumus pemenang ini setidaknya menjadi modal kita di tahun 2021 untuk insya Allah menjadi bahkan diri saya sendiri ya, untuk saya pun belajar untuk memaksimalkan diri, untuk memantapkan diri kita. Mohon maaf kepada para leader, mohon maaf kepada para guru-guru. Saya bukan mengajarkan, tapi saya hanya ingin memberikan semacam gambaran di pikiran saya yang sudah saya pelajari, yang mungkin mudah-mudahan bisa kita sharingkan bersama-sama. Ini rumus simple saja, rumus sederhana saja, tetapi kadangkala rumus ini tidak dijalankan dengan baik. Rumus ini tidak menjadi landasan dalam kehidupan kita, padahal jika rumus ini dijalankan dengan baik, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Apa rumusnya? Rumus pemenang 2021 adalah BTW. By the way. Oke, rumus pemenang di 2021 adalah BTW. Apa itu BTW? B yaitu bayangkan. Sahabat semuanya, jika Anda ingin memaksimalkan diri Anda di tahun 2021 ini, bayangkan impian yang Anda ingin cair, yang ingin Anda raih, yang ingin Anda capai, yang ingin Anda maksimalkan. Impiannya apa? Nah, impian ini adalah impian yang harus Anda bayangkan. Jangan takut membayangkan. Sekali lagi, bayangkan apa impian Anda. Bayangkan apa goal Anda. Bayangkan apa keinginan Anda atau mimpi Anda yang ingin Anda raih, Anda beli, Anda capai, dan ingin Anda dapatkan. Oke, tapi sebelum saya ingin memberikan kepada Anda kesempatan untuk memikirkan atau membayangkannya, saya ingin sampaikan dulu. Tolong bayangkan secara spesifik. Sekali lagi, bayangkan secara spesifik. Jangan membayangkan sekedar saya mau bahagia, saya mau sukses. Betul, itu keinginan kita. Tetapi itu belum spesifik. Ingat rumus SMART. Kalau jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, bayangkan secara SMART. Artinya salah satunya adalah spesifik. Saya belum bahas MART-nya. Kita measurable, terhitung, terus masuk akal, tercapai, dan segala macam. Itu kita tidak bahas. Kita bahas saja secara spesifik hari ini. Oke, jika Anda membayangkan sesuatu untuk 2021, tips saya adalah bayangkan secara spesifik. Contoh misalnya, saya membayangkan bahwa saya akan menjadi seorang atau tamunya Allah di tahun 2021. Menjadi tamunya Allah di Baitullah. Kita sama-sama umroh, kita sama-sama diundang oleh Allah melakukan ibadah di Baitullah. Spesifiknya apa? Sebutkan tanggalnya, sebutkan bulannya. Insya Allah saya sudah membayangkan saya berada di depan Baitullah, di depan Ka'bah, di tanggal 21 Desember 2021. Insya Allah. Bayangkan saja sebagai afirmasi. Membayangkan secara spesifik itu akan membuat Anda lebih bisa fokus pada keinginan Anda. Dan tidak hanya cukup dibayangkan saja. Nanti kita akan berikan rumus selanjutnya. Tetapi kita masih membahas dibayangkan. Anda bayangkan sekali lagi, bayangkan impian Anda, goal Anda. Mohon maaf izin, Pak Ringga, leader kita, guru kita sering menyampaikan, dan kita dalam proses nih kan, kita masih lagi ada afirmasi diri ya. Afirmasi diri selama 21 hari. Ada angka-angka yang disebutkan di sana. Artinya secara spesifik kita ingin dibawa ke dalam dunia di mana kita ingin
menspesifikkan diri kita, ingin memfokuskan diri kita dengan angka yang ingin kita raih. Kepercayaan diri kita terhadap angka tersebut maka akan menjadi afirmasi terbaik dalam kehidupan kita. So, jangan takut sebenarnya untuk mengafirmasikan diri. Saya ingin 100 juta dalam 1 bulan di tahun 2021. Tidak mungkin. Allah Maha Kaya. Jadi tidak mungkin jika kita hanya sekedar bayangkan saja menjadi dosa. Insya Allah. Selama yang kita bayangkan adalah dosa, yang kita bayangkan adalah sesuatu yang tentunya hal yang baik. Gitu. So, pertanyaannya sekarang, apa impian Anda? Apa goal setting Anda? Atau apa yang Anda inginkan di tahun 2021? Contoh misalnya, saya ingin sekali di tahun ini saya membayangkan saya bisa membawa sebuah kendaraan bermerek Xpen berwarna hitam. Saya sponsor ya. Ya, terima kasih kepada Mitsubishi. Silahkan nanti sponsor di acara kita ya. Jadi ternyata saya bayangkan bahwa saya sudah menggunakan kendaraan berwarna hitam itu bermerek X itu tadi, dan saya bawa kendaraan itu sebagai bagian dari semangat kehidupan saya di tahun 2021. So, apa impian Anda? Anda pengen kendaraan baru, rumah baru, atau Anda pengen jalan-jalan? Mudah-mudahan Anda bisa melakukannya, dan ingat, kalau jalan-jalan dengan protokol. Nomor 2, setelah kita lakukan, membayangkan, ternyata tidak cukup saudara-saudara semua, tidak cukup sahabat-sahabat pemenang, sahabat-sahabat miliarder. Setelah kita membayangkan, yang harus kita lakukan adalah T, yaitu tulis. Ya memang. Jadi kalau misalnya kita sudah membayangkan apa yang kita inginkan, saya sudah bayangkan apa ya yang kira-kira saya inginkan, saya sudah membayangkan bahwa impian saya adalah sesuatu ini, maka yang harus dilakukan adalah tulis. Kenapa ditulis? Karena jika Anda andalkan ingatan Anda, that is the useless. Saya sering sampaikan dalam tips saya, jangan pernah andalkan ingatan, tetapi catatlah. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, para pemenang, para miliarder yang luar biasa. Jika Anda ingin lebih hebat di tahun ini, setelah Anda membayangkan semua keinginan Anda, setelah Anda bayangkan impian Anda, goal Anda, yang Anda lakukan adalah Anda tulis. Tulis. Jangan ragu. Ya. Kalau Anda saat ini membayangkan saja takut, bagaimana Anda mau bisa mendapatkan impian Anda? Kalau Anda membayangkan saja Anda tidak berani, maka apa yang bisa Anda lakukan? Tidak. Anda harus lakukan hal ini. Anda harus jalani semuanya dengan membayangkan, lalu tuliskan. Tuliskan. Ya, tuliskan semua yang Anda inginkan, meskipun dengan sebuah catatan kecil. Pastikan. Saya juga sudah punya ya. Saya iseng-iseng kadang-kadang hampir setiap malam saya tuliskan apa yang saya inginkan. Meskipun hanya sekedar tulisan seperti ini, karena di saat saya pulang ke rumah, saya tulis, saya catat. Dan ternyata saya baca kembali, oh ternyata kemarin saya pernah memikirkan hal ini. Kadang-kala kita pernah memikirkan 1, 2, 3 hal yang sangat golden moment ya. Sangat luar biasa di momen-momen yang golden. Tapi ternyata pada saat itu hilang begitu saja karena kita lupa mencatatnya. So, saran saya setelah kita membayangkan, tulis, dan tulis. Jangan lupa, pastikan bahwa tulisan Anda bisa dibaca. Pastikan tulisan Anda bisa Anda baca kembali maksudnya. Nah setelah itu kalau perlu Anda bingkai tulisan Anda jadikan afirmasi dalam diri Anda. Dan pastikan bahwa tulisan Anda, tulisan yang bisa Anda baca setiap harinya. Setiap kali Anda lewat, setiap kali Anda masuk pintu, setiap kali Anda masuk ke kamar Anda, setiap kali Anda masuk ke ruangan kantor Anda, setiap hari Anda bisa membacanya dan jadikan itu afirmasi. Jadikan itu afirmasi diri Anda. Ya Allah, saya pengen umroh. Saya pengen haji. Saya pengen bersama-sama orang tua saya. Pasang fotonya, tulis umroh bersama keluarga, umroh bersama kedua orang tua. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang mengimpikannya di tahun ini, Allah, Engkau ijabah doa kami. Engkau ijabah ya Allah semua keinginan kami, impian-impian kami, terutama impian kami yang rindu ke Baitullah. Amin ya Allah. Agak melo kita kalau misalnya kita bicara masalah itu. Oke. So, setelah kita tuliskan, tentunya kita harus juga membuat sesuatu yang pastinya, ini tulisan saya ini kebetulan saya hampir semua tulisan-tulisan saya buat dalam sebuah tulisan yang kecil seperti itu, lalu saya pindahkan.
saya pindahkan di buku yang lebih besar. Yang mana buku yang lebih bagus, yang hampir setiap hari kita senang membawanya, yang kita baca setiap hari. Tentunya setelah kita tuliskan apa keinginan kita, apa yang kita inginkan tadi itu, tidak hanya sekedar cukup dituliskan saja. Karena yang pasti adalah Anda harus lakukan rumus yang ketiga, yaitu W. Apa itu W? Yang tahu W, coba angkat tangannya. Saya kelihatan yang tulis W. Oke, setelah kita bayangkan, setelah kita tulis, kita W, yaitu kita wujudkan. Kenapa? Karena percuma kita membayangkan keinginan kita banyak sekali. Kita membayangkan bahwa kita ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Setelah kita tuliskan, tapi percuma. Yang harus kita lakukan adalah kita lakukan dengan mewujudkannya, yaitu W. Wujudkan. So, pertanyaan sekarang, apa yang ingin kita wujudkan? Makanya tadi stepnya harus dilakukan dulu, yaitu bayangkan. Ya, sahabat-sahabat semua, terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah memberikan tulisan-tulisan komentar-komentarnya luar biasa banget. Ya, nanti kita aminkan bersama-sama ya, di akhir acara kita aminkan semua keinginan teman-teman semua. So, ternyata setelah kita membayangkan apa yang kita inginkan, kita lakukan, yaitu tulis, dan kita wujudkan. Tidak ada satupun yang bisa kita lakukan. Tidak ada satupun yang bisa kita wujudkan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah sudah berlaku di atas kehidupan kita. Tetapi pertanyaan sekarang, apa takdir kita? Adakah yang sudah tahu tentang takdir kita? Enggak ada. Jadi masih goib. Jadi masih belum tahu. So, kekuatan yang harus kita lakukan setelah kita membayangkan, setelah kita menuliskan, yaitu pada saat Anda membayangkan dan menuliskannya, jangan lupa ternyata ada step yang harus kita jalani sebelum kita wujudkan, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa itu maka takdir kita akan Allah pertimbangkan. Apakah Allah akan merubah takdirnya, ataukah tetap Allah jadikan takdir yang sesuai dengan keinginan yang sudah dituliskan oleh Allah di Lauh Mahfuz sebelumnya. Yang sudah dibuatkan kepada kita, artinya semua yang sudah ditentukan atas diri kita. Tetapi ada kok takdir-takdir yang insya Allah semua bisa berubah. Dan tentunya guru kami mengajarkan, guru-guru kita mengajarkan, mengubahnya dengan doa. Doa terbaik adalah doa orang-orang yang tentunya mengharapkan kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang baik itu tentunya akan menghadirkan diri kita menjadi pribadi, menjadi bagian dari perwujudan keinginan kita. So, setelah kita lakukan doa, tadi itu wujudkan. Jadi kata kuncinya adalah kalau Anda ingin mewujudkan apa yang Anda inginkan, mewujudkan apa cita-cita Anda, 100 juta per bulan, mobil, rumah, apalagi Anda ingin menikah di tahun ini, Anda ingin mendapatkan semua keinginan tahun ini, semuanya harus dibarengi dengan doa tentunya. So, doa terbaik adalah doa yang tentunya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Allah ajarkan kepada Rasulullah cara berdoa banyak sekali di Al-Qur'an. Makanya di tahun ini tentu kita harus lebih maksimal lagi untuk mentadabbur Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an. Kita belajar lebih banyak, kita belajar lebih banyak karena semakin kita belajar semakin kita tidak tahu ternyata. Oleh karena itu jangan pernah takut untuk belajar dan jangan berhenti untuk belajar. Siapkan sedikit saja, walaupun sedikit ya, walaupun hanya 2 jam saja dalam kehidupan Anda, dalam sehari, minimal ada satu buku atau bacaan yang Anda baca, yang menjadikan diri Anda semakin terbuka pikiran dan jendela hati Anda akan semakin luas. Kenapa? Karena dengan membaca, kita bisa maksimalkan diri kita. Tentu ini juga berpengaruh dengan perwujudan atau dengan praktek kehidupan kita. Contoh, jika Anda membayangkan bahwa Anda ingin umroh, jika Anda membayangkan jika Anda ingin membeli sebuah mobil dengan merek X, dengan merek H, dan segala macamnya, semua. Jika Anda membayangkan bahwa Anda ingin jalan-jalan ke luar negeri, tentu Anda harus mewujudkannya dengan cara ikhtiar terbaik, dan tentunya ikhtiar itu dibarengi dengan cara yang cerdas. Cara yang cerdas, cara yang pintar, cara yang hebat, cara yang dahsyat, semuanya dilakukan dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu didapati dengan belajar, membaca, dan tentunya sharing. Nah, oleh karena itu,
Ikhtiar tidak hanya cukup dengan nafsu kita ingin mewujudkannya, tetapi kita harus belajar bagaimana percepatan yang kita lakukan, ilmu yang kita dapatkan tentunya menjadi bagian cara percepatan kita menjadi pemenang. Apalagi jika Anda ingin menjadi seorang milioner, apalagi jika Anda ingin menjadi seorang miliarder, semuanya harus dilakukan dengan cara yang cerdas, cara yang hebat, dan tentunya Anda harus mempunyai kendaraan terbaik, kendaraan tercepat. Dan kita udah tahu jawabannya. Oke? Tapi di KMB pagi, di MMS pagi ini kami jarang sekali membahas tentang itu kecuali ada momen-momen tertentu. Tapi kita tahu semua bahwa kendaraan tercepat itu ada di kita saat ini. Insya Allah bersama Armina Daily, ya kita doakan amin kan semuanya. Bersama Armina Daily, kendaraan tercepat dan kendaraan terbaik inilah tempat kita berperilaku, bekerja, mewujudkan ilmu yang cerdas dan ilmu yang tentunya insya Allah bersama-sama kita lakukan. Amin ya. Kita jadikan betul-betul, kita wujudkan. Oleh karena itu jangan lupa, pastikan bahwa kita menjadi pedagang yang jujur, kita menjadi pedagang yang benar-benar menunjukkan akhlak seorang muslim. Tentunya kita belajar ya, jangan sampai produk yang halal, sistem yang halal, atau izin yang sudah membuat kita menjadi perusahaan yang halal, menjadi tidak halal karena sifat kita, gaya kita, dan tentunya cara kita mewujudkan impian kita. Anda ingin umroh, Anda ingin mendapatkan kebaikan, tentunya Anda harus berusaha dengan terbaik, dengan cara yang terbaik. Anda tak boleh curang, Anda nggak boleh berusaha dengan cara yang tidak baik, Anda tidak boleh bohong. Jujur. Jadi insya Allah inilah cara untuk kita mewujudkan 2021 kita. Dengan rumus BTW, bayangkan, tuliskan, dan wujudkan. Pastikan bahwa Anda telah membayangkan. Bagaimana Anda mau sukses? Membayangkan saja Anda takut. Bagaimana Anda pengen hebat? Membayangkan saja Anda tidak berani. Oleh karena itu jangan takut. Bayangkan bahwa Anda akan menjadi seorang miliarder tahun ini, Anda mendapatkan 100 juta, bayangkan Anda mendapatkan kendaraan baru, Anda berada di kendaraan baru Anda, bayangkan Anda bisa jalan-jalan bersama keluarga, bayangkan semua, bayangkan. Dan saya sering sekali melakukan itu. Saya sudah lama, saya pernah bilang pada saat saya menjemur pakaian di loteng atas rumah saya bilang, udah lama saya tidak ke Jakarta ya, udah lama saya tidak jalan-jalan ya, lihat pesawat terbang. Saya membayangkan saya dapat pesawat. Ternyata seminggu kemudian saya dapat tiket pesawat dan saya jalan ke Jakarta, ada undangan dan itu semuanya gratis. Ternyata apa? Ternyata membayangkan saja sudah dahsyat, apalagi kita tuliskan. Setelah kita tuliskan, kita wujudkan dengan cara kita ikhtiar, berdoa kepada Allah dan pastikan bahwa semua yang kita lakukan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan terbaik buat kita semua. Oke. Saya janjikan tadi bahwa kita ingin membacakan, tapi insya Allah ini semua adalah hal-hal yang berhubungan dengan keinginan Anda semua. Saya memohon kepada Anda semua, mari sama-sama kita mendoakan apa yang dituliskan oleh teman-teman semua, sahabat-sahabat semua di tahun 2021 ini. Dahsyat ya, luar biasa, komentar yang sangat luar biasa. Ya. Oke, karena kalau saya bacakan semua seperti waktu tidak cukup dan kita memulai tadi juga sudah di pukul 5:45 ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan. Saya percaya semua teman-teman, sahabat-sahabat semua sudah paham dan mengerti tentang rumus sederhana ini. Rumusnya adalah BTW. So, dengan rumus yang simple seperti ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman bisa mewujudkannya. Dan saya berharap mudah-mudahan semua yang sudah menuliskan, terima kasih. Terima kasih sudah mewujudkan, terima kasih yang sudah menginginkan diri Anda lebih baik, dan tentunya ya kita harus memaksimalkan diri kita. Betul, artinya kita harus mewujudkan investasi leher ke atas dengan cara kita banyak belajar, banyak membaca, dan pastikan, ya benar banget, kita harus lebih banyak sedekah. Pastikan 2021 ini, maka tadi saya bilang lebih awal kan, yang di awal tadi saya bilang bahwa kita harus berubah dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang sedikit menjadi lebih banyak, dan yang pasti dari biasa menjadi luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Allah ijabah semua, Allah ijabah semua keinginan kita, yang ingin tembus rewardnya, yang ingin dapatkan hadiahnya, yang ingin menikah di tahun ini, yang ingin pergi jalan-jalan, yang ingin dapatkan kendaraan baru, yang ingin dapatkan rumah, yang ingin bahagiakan kedua orang tuanya, semuanya yang menuliskan komentar
di live Facebook kita hari ini atau di YouTube kita. Dan yang ingin memberikan semangat kepada semua teman-temannya, hari ini mudah-mudahan Allah ijabah. Dan yang pasti, semua keinginan kita pastikan bahwa dalam hati kita tujuannya adalah untuk ibadah. Kita syiar sahabat-sahabat pemenang semua, para leader, para guru, pastikan, izinkan saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan bahkan untuk semuanya. Apa keinginan kita untuk menjadi seorang miliarder? Apa tujuan kita? Jangan sampai menjadi seorang miliarder menjadikan diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena harta bukan segala-galanya, tetapi harta bisa memberikan kita cara terbaik untuk menjadi bagian dari seseorang yang mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. So jangan sampai Anda terjebak dengan keinginan-keinginan duniawi saja, tetapi yang pasti akhirat Anda menjadikan tujuan akhirnya. Terima kasih para guru, terima kasih para leader yang sudah memberikan dan mengingatkan saya dan teman-teman semuanya. Pastikan apa yang ingin Anda lakukan di tahun 2021 ini adalah sesuatu yang tentunya bermakna, bermanfaat. Umur semakin berkurang, umur semakin menunjukkan bahwa kita hampir mendekati kematian dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kematian kita adalah kematian yang diingat oleh orang lain sebagai kematian yang terbaik. Dan yang pasti, kita harus memastikan bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita raih, tujuannya bukan hanya untuk kesenangan kita, tetapi untuk berbagi kepada orang lain. Dan mudah-mudahan semua impian yang sudah dituliskan oleh teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang ada di sini, saya terharu melihat semua tulisannya. Semuanya ditulis dengan keinginan untuk mendapatkan, ya insya Allah mudah-mudahan keberkahan ya, mudah-mudahan untuk mendapatkan kebaikan, dan ternyata luar biasa keinginannya. Tapi karena waktu sudah di ujung, saya mungkin tidak bisa membaca satu persatu. Terima kasih yang sudah hadir dari seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, karena kita bisa menjangkau siapapun melalui online. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah mengingatkan, yang sudah memberikan masukan, saran dan komentar bersama KMB TV. Mudah-mudahan 2021 ini KMB TV bisa memberikan lebih maksimal tampilan, program, dan insya Allah tentunya ke depan kita banyak program yang baru yang akan kita maksimalkan sebagai cara kita bersilaturahmi, cara kita belajar, dan tentunya kita bisa sharing bersama, wujudkan impian kita. Terima kasih, mudah-mudahan semua sehat, dan mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita bisa lebih banyak memberi dan berbagi dalam kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, menjadi pemenang yang paling utama adalah mendapatkan tiket kita ke surga. Dan tiket kita ke surga sudah diberikan oleh Allah dengan cara menjadi pedagang yang jujur. So, jangan berhenti untuk menjadi pedagang yang jujur, sahabat-sahabat semua. Pastikan bahwa kejujuran adalah identitas Anda, dan pastikan menjadi seorang pedagang yang jujur adalah bagian dari ciri khas Anda. Saya Muhammad Rizal Edwin mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kekhilafan memang sebagai manusia ada di saya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan Allah ijabah doa-doa kita di pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Mari bersama-sama kita akhiri acara kita pagi ini dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kirimkanlah Fatihah kepada diri kita sendiri, kepada guru-guru kita, dan jangan lupa sedekah di pagi hari menjadikan diri kita lebih dahsyat dari sebelumnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sampai bertemu di acara KMB TV selanjutnya. Kita menyapa Anda hampir setiap hari. Jadi jangan lupa pastikan Anda sudah like dan subscribe di channel KMB TV, YouTube, dan Facebooknya. Saya Muhammad Rizal Edwin dari Pontianak mengucapkan terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.